Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, penglihatan senior memang sangat bagus. Tidak hanya kamu berhasil mengatakan bahwa aku bukan seseorang dari Duklan dengan satu tatapan, bahkan kamu juga menemukan teknik mendalam air abadi pada aku, kata Chu Feng. Aku sudah berada di Duklan selama ini. Jika aku tidak tahu apakah kamu adalah seseorang dari Duklan atau bukan, maka aku akan hidup dengan sia-sia. Adapun teknik mendalam abadi air, itu memiliki asal yang sama dengan aku. Jadi, ada sejumlah koneksi antara kami. Secara alami, maka aku dapat dengan mudah menemukannya. Omon-omon, karena kamu bukan seseorang dari Duklan, bagaimana kamu bisa mencapai tempat ini? Mungkinkah formasi kabut racun yang didirikan oleh Du Wanwu telah dihancurkan oleh seseorang? Tanya teknik mendalam abadi api. Formasi Mist Poison masih aktif. Seperti sebelumnya, racun itu masih mengelilingi tempat ini untuk melindunginya, jawab Chu Feng. Dalam hal itu, bagaimana kamu bisa mencapai tempat ini? Tanya teknik mendalam abadi api. Itu adalah cerita yang panjang. Singkatnya, bisa dikatakan bahwa aku datang ke sini murni karena kebetulan. Itu semua adalah kecelakaan, jawab Chu Feng. Ini bisa dianggap sebagai takdir pada saat itu. Kamu terutama datang untuk menemukan aku agar aku dapat melayani kamu. Bukankah benar begitu? Tanya teknik mendalam abadi api. Tidak ada yang bisa disembunyikan junior ini dari senior. Memang benar, junior berharap untuk dapat memperoleh bantuan senior, balas Chu Feng. Chu Feng tidak menyembunyikan masalah ini, dan berbicara tentang kebenaran. Bocah, aku juga tidak akan menyembunyikan ini darimu. Setelah Du Wanwu, aku berpikir bahwa tidak akan ada orang yang bisa mendapatkan kesetiaan dan pengabdian dari aku. Aku awalnya berencana untuk tinggal di sini, dan menghabiskan sisa hidup aku dalam kesendirian. Namun setelah melihat penampilanmu, ini membuatku sangat bersemangat. Itu karena bakatmu sudah cukup untuk membuat kesetiaan, dan pengabdian abadi api ini kepada kamu. Bahkan bisa dibilang bakatmu jauh lebih kuat daripada bakat Du Wanwu. Jika tidak ada kecelakaan, kamu memiliki potensi untuk menjadi penguasa era. Adapun itu adalah sesuatu yang Du Wanwu tidak bisa capai. Namun selain itu, masih ada satu hal yang harus aku katakan padamu. Sebenarnya sangat sulit bagi kita, keterampilan rahasia 5 elemen, untuk hidup secara berdampingan. Pada saat itu, ketika 5 elemen leluhur tua menciptakan kita berlima, dia menyembunyikan rahasia di dalam diri kita. Bahkan kita sendiri tidak tahu persis apa rahasia ini. Namun meski begitu, ada satu hal yang pasti. Yaitu, selama kita berlima berkumpul di tubuh satu orang, maka rahasia itu akan diketahui. Justru karena itulah, 5 elemen leluhur tua menambahkan jenis kekuatan lain kepada kita berlima. Itu artinya, kekuatan yang menindas itu membuat kita tidak bisa hidup berdampingan satu sama lain. Bagi orang awam, jangankan memiliki kami berlima, bahkan hanya mencoba menyatukan kita berdua dengan tubuhnya, itu akan sangat sulit untuk dipertahankan. Alasan untuk itu adalah, karena ketika kita menyatu menjadi satu tubuh, sensasi penindasan yang akan kita pancarkan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk ditanggung oleh jiwa biasa. Dalam kasus yang tidak serius, jiwa seseorang mungkin akan rusak, dan kultivasi seseorang mungkin menjadi stagnan, kemudian tidak dapat meningkat lagi. Dalam kasus yang lebih serius, tubuh dan jiwa seseorang akan meledak di tempat, dan itu menyebabkan kematian seseorang. Aku tidak berusaha menakut-nakuti kamu dengan mengatakan hal-hal ini. Selama bertahun-tahun, sesuatu seperti itu telah terjadi berulang kali. Di antara semua orang yang berhasil melebur bersama kami, orang terkuat hanya berhasil melebur kami bertiga bersama-sama. Namun meskipun dia berhasil, tapi tidak lama kemudian, tubuhnya masih meledak. Jadi, jika kamu ingin aku melayanimu, kamu harus siap secara mental.
Aku dapat melayani kamu, dan aku juga ingin kembali ke tanah suci bela diri dengan kamu, sehingga aku dapat mengalami pertempuran yang baru. Namun aku tidak berharap, kamu akan mati karena aku, ucap si api. Teknik mendalam abadi api memperingatkan Chu Feng dengan cara yang sangat serius. Itu dapat dilihat bahwa dia sangat menyukai Chu Feng. Karena kalau tidak, dia tidak akan mengatakan semua hal ini kepada Chu Feng. Singkatnya, dia khawatir tentang Chu Feng yang akan sekarat, karena dia sangat menyukai bakat Chu Feng. Senior, terima kasih atas peringatanmu. Namun, jalur kultivasi adalah jalan di mana seseorang akan mulai jatuh kembali saat dia berhenti bergerak maju. Tanpa bahaya, itu tidak akan menjadi dunia kultivasi bela diri. Junior yakin dapat mempertahankan energi yang menindas yang diciptakan oleh Water Immortal Senior dan Senior Api. Bukannya junior itu sombong, tapi jika mungkin, aku berharap bisa memiliki Immortal Emas dan yang lainnya juga untuk dapat bergabung denganku. Aku ingin menjadi orang pertama sejak era kuno, untuk mendapatkan rahasia yang ditinggalkan oleh 5 elemen leluhur tua, ucap Chu Feng. Chu Feng mengucapkan kata-kata itu dengan mudah. Namun ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, mereka merasa sangat agung dan kuat. Apa yang Chu Feng katakan dengan kata-katanya, itu bukan hanya kepercayaan diri belaka. Selain itu ada juga ambisi, itu adalah ambisi tanpa batas. Kamu ingin menjadi orang pertama sejak era kuno yang mendapatkan rahasianya. Bagus, sangat bagus. Teknik mendalam abadi api memuji Chu Feng. Kemudian setelah itu, dia berkata, wah wah wah, kamu benar-benar menyukai keinginan abadi ini. Siapa namamu? Tanya si api. Junior disebut Chu Feng, jawab Chu Feng sambil menggenggam tinjunya. Dia tampak sangat serius. Meskipun Chu Feng memiliki bakat luar biasa, tapi tetap saja dia saat ini sangat lemah. Untuk memiliki keterampilan rahasia yang kuat seperti melayani, maka dia akan menempatkannya melalui ketidaknyamanan yang hebat, dan membuatnya menderita keluhan. Namun untuk keterampilan rahasia ini, dia bersedia untuk menempatkan dirinya melalui ketidaknyamanan itu, dan menderita keluhan itu untuk melayani Chu Feng. Hanya niat ini saja, itu sudah cukup untuk membuat Chu Feng merasa hormat dan kagum karenanya. Chu Feng, Immortal ini mampu mengatakan bahwa kamu jelas-jelas bukan katak di dasar kolam. Cepat atau lambat, kamu akan dapat bergerak tanpa hambatan di tanah suci Martialism. Maka hari ini juga, Immortal ini bersedia untuk membantu kamu, dan menemani kamu saat kamu bergerak tanpa hambatan melalui dunia untuk menaklukkannya, ucap si api. Di saat teknik mendalam abadi api mengatakan kata-kata itu, dia berubah menjadi seuntai cahaya, dan memasuki dahi Chu Feng. Chu Feng, ada hal lain yang aku harapkan agar kamu dapat membantu aku, ucap si api. Tepat pada saat teknik mendalam abadi api akan menyatu dengan Chu Feng, tiba-tiba saja dia berbicara lagi. Senior, apa yang kamu butuhkan, tolong katakan saja. Selama junior mampu membantu, aku pasti akan membantu kamu untuk mencapainya, kata Chu Feng. Sebenarnya, itu bukan permintaan aku. Tapi sebaliknya, itu adalah permintaan Du Wanwu. Saat itu, Du Wanwu tidak memilih tempat ini tanpa alasan. Ada substansi beracun yang dipelihara di lembah ini. Dengan zat beracun di sini, ia mampu membantu Duklan menumbuhkan tanaman beracun yang mereka gunakan untuk bercocok tanam. Namun sayangnya, zat beracun itu juga sangat berbahaya. Du Wanwu mengatur formasi yang mengikat pada zat beracun itu, untuk mencegahnya dari membahayakan orang-orang dari klan Du. Namun meski begitu, Du Wanwu juga menyebutkan bahwa zat beracun bisa matang setiap saat. Pada saat itu akan mengambil bentuk manusianya, dan menerobos ikatan yang telah dia tempatkan padanya. Karena faktanya bahwa zat beracun telah terperangkap di sini begitu lama, dan racunnya dikonsumsi oleh orang-orang dari klan Du. Jika dia berhasil matang, maka itu pasti akan diisi dengan niat membunuh. Jika hari itu akan tiba, Du klan akan dihadapkan dengan bencana. Meskipun zat beracun yang matang itu hanya merupakan kemungkinan saja, tapi untuk mencegah hal yang tak terduga, Du Wanwu pernah meminta agar aku membantunya melindungi Du klan.
Aku telah menjaga tempat ini selama lebih dari 10.000 tahun. Namun sayangnya, zat beracun itu masih belum muncul dengan sendirinya. Aku kira formasi yang dibentuk Duanwu mungkin berhasil menahannya. Namun, selalu ada hal-hal tak terduga yang bisa terjadi. Mungkin saat ini, aku akan mengikuti kamu. Jadi, aku tidak bisa merasa lega jika meninggalkan tempat ini. Aku dapat mengatakan bahwa kamu adalah seorang spiritualis dunia, dan memiliki bakat yang sangat baik di atas itu. Di masa depan, kamu pasti akan bisa menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Jadi, aku harap kamu akan menjanjikan satu hal padaku. Di masa depan, setelah kamu menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, dapatkah kamu kembali ke tempat ini dan membuat formasi yang mengikat di sekitar zat beracun untuk memastikan bahwa itu tidak akan membahayakan keturunan Duklan? Ini adalah permintaan teknik mendalam abadi api. Meskipun senior adalah keterampilan rahasia, tapi senior benar-benar loyal. Junior berjanji kepada senior bahwa dia pasti akan melakukan apa yang kamu minta. Namun senior, ada juga masalah yang junior ingin berkonsultasikan dengan senior, kata Chu Feng. Apa yang ingin kamu ketahui? Bicaralah dengan cepat. Aku sudah memasuki tubuhmu, dan harus segera bergabung dengan jiwamu. Selain itu akan merugikan kamu dan aku, kata teknik mendalam abadi api. Persisnya, seperti apa era kuno itu. Jika dibandingkan dengan tanah suci martialisme hari ini, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah? Tanya Chu Feng. Ada rumor yang tak terhitung jumlahnya tentang era kuno. Namun tidak satu pun dari mereka yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, Chu Feng sangat ingin tahu seperti apa era kuno itu. Era kuno ya, itu terlalu jauh. Selain itu, 5 elemen leluhur tua lahir di akhir era kuno. Karena itulah, ia tidak berhasil melihat zaman yang paling berkembang di era kuno. Namun meskipun itu adalah akhir dari era kuno, tapi itu masih melampaui tanah suci bela diri saat ini berkali-kali. Dunia ini luar biasa, tidak ada yang terlalu aneh, dan wilayah di dunia ini hanyalah puncak gunung es. Di era kuno, ada orang-orang yang menentang surga dan memasuki dunia luar. Apakah ada orang di zaman sekarang yang mampu melakukan itu? Jalur kultivasi bela diri selamanya tanpa batas. Chu Feng, jalanmu masih panjang. Berjalanlah secara perlahan. Jika memungkinkan, aku juga ingin mengalami dunia luar. Aku harap kamu dapat membantu aku mendapatkan mimpi itu. Hahaha, jawab si api. Setelah mengucapkan kata-kata itu, teknik mendalam abadi api meledak ke dalam tawa yang sangat keras. Setelah tawanya berhenti, ia tidak berbicara lagi. Bahkan auranya telah menghilang. Keterampilan rahasia tertinggi ini telah menyatu dengan Chu Feng. Sebelumnya, itu adalah teknik mendalam abadi api agung yang memiliki kekuatan yang mengesankan. Namun sekarang, itu hanya menjadi salah satu teknik Chu Feng. Teknik mendalam abadi api telah menyatu dengan Chu Feng. Kulit Chu Feng tetap sama, dan auranya juga tidak kacau. Dia belum menerima kekuatan yang menindas, yang telah disebutkan oleh teknik abadi api kepadanya. Chu Feng merasa bahwa teknik mendalam abadi api tampaknya tidak membohonginya. Setelah semua, biksu penipu itu juga menyebutkan hal yang sama dengan teknik mendalam abadi api. Dan kemungkinannya, memang benar bahwa 5 elemen keterampilan rahasia tidak dapat dimiliki oleh satu tubuh. Namun meski begitu, Chu Feng tidak merasakan penindasan. Tapi hanya ada satu penjelasan untuk itu. Itu adalah, jiwa Chu Feng sangat kuat. Hanya dengan teknik mendalam abadi api dan teknik mendalam abadi air, mereka tidak akan mampu menciptakan tekanan apapun untuknya. Pada saat ini, Chu Feng sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa mendapatkan teknik mendalam abadi api ini dengan mudah. Selanjutnya, teknik mendalam abadi api sebenarnya tidak menyebabkan tekanan pada jiwanya. Dengan demikian, Chu Feng bertekad untuk melakukan satu hal, yaitu dia harus menemukan cara untuk mendapatkan 3 keterampilan rahasia yang tersisa dari keterampilan rahasia 5 elemen. Mereka adalah teknik mendalam abadi emas, teknik mendalam abadi kayu, dan teknik mendalam abadi bumi.
Chu Feng sangat ingin tahu rahasia yang ditinggalkan oleh 5 elemen leluhur tua. Ratu, aku sudah mendapatkan teknik mendalam abadi api. Aku ingin tahu, kapan kamu akan bangun? Gumam Chu Feng. Setelah berhasil mendapatkan teknik mendalam abadi api, Chu Feng mulai merasakan kehilangan. Jika itu sebelumnya, mungkin si ratu akan menikmati kegembiraan saat ini bersama dengannya. Namun kali ini, dia tidak merasakannya. Si ratu sedang tidur saat ini. Dan Chu Feng sendiri tidak tahu kapan dia akan bangun. Namun satu hal yang pasti, sebelum si ratu bangun, hati Chu Feng akan diselimuti kekhawatiran. Setelah itu, Chu Feng berjalan melalui balai warisan dan kembali. Karena faktanya bahwa Chu Feng telah memperoleh teknik mendalam abadi api terlalu cepat, Du Xiangyu dan Du Wanwu keduanya berpikir bahwa Chu Feng telah gagal ketika dia kembali. Teman kecil Chu Feng, akan terlihat bahwa kamu saja tidak dapat menaklukkan teknik mendalam abadi api. Namun meski begitu, kamu tidak perlu merasa tertekan. Setelah semua selama bertahun-tahun, tidak pernah ada orang yang mampu menundukkan teknik mendalam abadi api. Dan sepertinya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melayani mereka, ucap Du Xiangyu. Meskipun Du Xiangyu berusaha menghibur Chu Feng, tapi dia sangat berseri-seri dan bahagia saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dapat dilihat bahwa dia dibuat sangat senang dengan kegagalan Chu Feng, untuk menaklukkan teknik mendalam abadi api. Chu Feng secara alami mampu mengatakan apa yang dipikirkan Du Xiangyu. Dia tahu bahwa orang-orang dari Duklan sebenarnya tidak berharap, kalau Chu Feng bisa membawa teknik mendalam abadi api pergi. Karena Du Xiangyu dan Du Wanwu berpikir bahwa Chu Feng telah kembali dengan kegagalan, maka tidak ada alasan baginya untuk memberi tahu mereka bahwa, ia telah berhasil memperoleh teknik mendalam abadi api. Dengan demikian, Chu Feng tidak memberi tahu mereka apakah dia telah memperoleh teknik mendalam abadi api ini atau tidak. Namun sebaliknya, dia hanya sedikit tersenyum. Makna di balik senyumnya ini adalah sesuatu yang hanya dia saja yang tahu. Du Xiangyu dan Du Wanwu jelas-jelas telah salah memahami senyum Chu Feng ini. Mereka berdua merasa bahwa, dia diam-diam memverifikasi bahwa Chu Feng telah gagal. Pada saat ini, meskipun Du Xiangyu sengaja menyembunyikan kebahagiaannya, tapi kegembiraan dalam tatapannya menjadi lebih intens. Tidak peduli apa, manusia tetaplah manusia. Bahkan monster tua yang telah hidup selama hampir 10.000 tahun, dan memiliki kekuatan yang menantang surga, dia saja tidak dapat melepaskan diri dari 7 keadaan emosional dan 6 keinginan yang merupakan dasar-dasar manusia. Tentu saja, hanya karena seseorang memiliki emosi itu, maka seseorang dapat dianggap sebagai manusia. Setelah itu, Chu Feng dan yang lainnya kembali ke ruang tamu tempat mereka sebelumnya berkumpul. Senior, bolehkah aku tahu, apa metode untuk membawa Du Wanwu dan aku keluar seperti yang kamu bicarakan tadi? Tanya Chu Feng. Saat Chu Feng telah memperoleh teknik mendalam abadi api, dia sudah gatal untuk keluar dari tempat ini, dan kembali ke tanah suci bela diri. Metode itu sangat sederhana. Ini adalah teknik rahasia yang diturunkan di Duklan kami. Melalui teknik rahasia itu, kamu akan dapat membawa setidaknya 2 orang bersama kamu. Namun selain itu, teknik rahasia ini membutuhkan beberapa bahan untuk diaktifkan. Selanjutnya, materi-materi itu sangat penting. Aku harus membuat beberapa persiapan terlebih dulu, kata Du Xiangyu. Kira-kira, berapa lama kamu harus mempersiapkannya? Tanya Chu Feng. Sehari sudah cukup, kata Du Xiangyu. Jika itu masalahnya, bolehkah aku kembali ke desa dulu? Aku ingin memberi tahu mereka tentang niat Duklan kamu dalam mengembalikan kebebasan mereka kepada mereka, kata Chu Feng. Itu tentu saja bukan masalah, kata Du Xiangyu sambil tersenyum. Aku takut mereka tidak akan percaya padaku jika aku pergi sendiri. Du Wanwu, mari ikut denganku, kata Chu Feng. Aku tidak akan pergi, jawab Du Wanwu yang menolak dengan datar. Lihatlah dengan betapa tidak tulusnya dia. Bagaimana mungkin aku bisa menaruh kepercayaan pada kalian semua? Jika kamu semua memutuskan untuk kembali pada janji kamu setelah aku meninggalkan tempat ini, apa yang harus aku lakukan?
Tanya Chu Feng dengan ekspresi skeptis. Wan Wu, pergi bersamanya. Apa yang dikatakan Chu Feng memang masuk akal. Jika dia pergi sendiri, maka tidak akan ada yang memverifikasi klaimnya. Jika begitu, sepertinya penduduk desa itu tidak akan mempercayainya. Bawalah beberapa orang lagi bersama kamu. Bawalah Xiu Yuan dan yang lainnya bersama kamu. Dengan cara ini, penduduk desa itu akan mempercayai kalian semua. Karena kita telah setuju dengan permintaan teman kecil Chu Feng, maka kita harus menepati janji kita. Untuk hal seperti ini, kita harus menunjukkan ketulusan. Sebagai kepala Duklan, kamu harus pergi, kata Du Xiangyu. Baiklah, balas Du Wanwu. Melihat Du Xiangyu menyarankan agar dia pergi, Du Wanwu merasa tidak cocok untuk menolaknya. Meskipun dia adalah kepala Duklan, tapi sejak Du Xiangyu muncul, orang yang benar-benar bertanggung jawab atas Duklan telah menjadi Du Xiangyu. Selanjutnya, karena Du Wanwu adalah seseorang yang sangat menghormati para tetua, dan dia pun segera mematuhi apa yang dikatakan Du Xiangyu. Sebelum mereka pergi, Du Xiangyu menambahkan, tapi kamu harus ingat, bertindaklah dengan sikap yang baik, tambahnya. Setelah itu, Chu Feng membawa Du Wanwu dan yang lainnya, dan kemudian tiba di desa. Pada awalnya, penduduk desa sangat ketakutan dengan penampilan pasukan Duklan, sehingga mereka mulai berguling dan merangkak untuk melarikan diri. Mereka semua berpikir bahwa diskusi Chu Feng dengan mereka telah berakhir dengan kegagalan, dan akhirnya Duklan datang untuk membuat masalah bagi mereka. Namun ketika Chu Feng berdiri keluar dari klan Du tanpa cedera dan menyatakan apa situasinya, dan Du Wanwu secara pribadi mengautentikasi kata-katanya, penduduk desa pun sangat tersentuh secara emosional sehingga mereka mulai menangis dengan ingus dan air mata. Dewa, 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 teriak orang. Tiba-tiba saja, kata dewa mulai beresonansi di cakrawala. Itu karena, penduduk desa meneriakkan kata itu tanpa henti. Bahkan Gou dan Er dan anak-anak lain juga meneriakkan kata itu. Chu Feng benar-benar menjadi dewa di hati mereka. Dewa yang telah menyelamatkan mereka, dan dewa yang telah mengubah nasib mereka. Ketika seseorang diagungkan dan disembah oleh orang lain hingga sedemikian rupa, orang-orang mungkin merasakan sensasi kemuliaan palsu. Tapi sebenarnya, atau mungkin tepatnya, ini tidak dapat dianggap sebagai kemuliaan palsu. Justru sebaliknya, itu harus menjadi kebanggaan atas prestasi seseorang. Adapun Chu Feng, dia juga merasakan sensasi ini. Namun lebih dari itu, dia merasakan kegembiraan bagi penduduk desa dari lubuk hatinya. Dia merasa bahwa apa yang telah dia lakukan adalah benar dan layak. Seperti yang dikatakan beberapa orang, semakin besar kekuatannya, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Bagi yang kuat, mereka harus mencabut yang kuat dan mendukung yang lemah, dan mereka juga harus membantu yang lemah untuk melawan ketidakadilan. Chu Feng merasa itu sangat benar. Dia telah melakukan hal-hal itu di masa lalu, dan akan terus melakukan hal-hal itu di masa depan. Setelah orang-orang dari Duklan pergi, Chu Feng pun dibawa ke desa. Penduduk desa sambil menangis dengan air mata dan ingus, mereka berkumpul di sekitar dan mengepung Chu Feng. Terutama untuk anak-anak, mereka memeluk erat-erat Chu Feng, dan memeluk dadanya dengan erat. Di antara mereka, orang yang paling antusias adalah Gou Dan. Tidak hanya dia memeluk Chu Feng, dia juga menggunakan wajahnya yang besar untuk menggosok tubuh Chu Feng tanpa henti, dan meninggalkan ingus di seluruh bajunya. Setelah serangkaian sorakan kegembiraan, Chu Feng akhirnya membebaskan diri dari kerumunan. Itu karena, Chu Feng tidak terus tinggal di desa. Sebagai gantinya, ia mulai berjalan-jalan di lembah iblis racun. Tetapi dia tidak berjalan-jalan biasa. Sebagai gantinya, dia mengamati lembah iblis racun dengan mata surgawinya. Teknik mendalam abadi api telah menyebutkan kepada Chu Feng bahwa, ada zat beracun di Poison Demon's Valley. Zat beracun itu sangat luar biasa. Meskipun Poison Demon telah menyegelnya dengan teknik formasi spiritual, selama bertahun-tahun, maja pembentukan formasi spiritunya semakin lemah, sedangkan zat beracun telah menjadi lebih kuat. Dengan demikian, sangat mungkin bagi zat beracun itu untuk menembus formasi spiritual dan keluar.
Dengan demikian, Chu Feng ingin mendeteksi di mana tepatnya substansi beracun itu berada. Meskipun zat beracun berbeda dari keanehan alam, tapi mata surgawi Chu Feng mampu mendeteksi perubahan Feng Shui. Secara logis, kecuali substansi beracun itu disembunyikan dengan sangat baik, maka Chu Feng seharusnya bisa menemukannya. Aku menemukannya, seru Chu Feng. Setelah mengamati lembah iblis racun dengan tepat, Chu Feng akhirnya menemukan lokasi substansi beracun itu. Dengan demikian, Chu Feng masuk ke bawah tanah. Dia ingin mengamati substansi beracun itu dari jarak yang lebih dekat. Oh tidak, seru Chu Feng. Namun setelah Chu Feng masuk ke bawah tanah, ekspresinya mengambil perubahan besar. Bukan karena Chu Feng telah menemukan lokasi yang salah. Tapi sebaliknya, justru itulah lokasi substansi beracun yang dia temukan. Ada pembentukan formasi di sekitar tempat ini, dan pembentukan formasi itu sangat kuat. Selain itu bukan formasi penyegelan biasa. Namun sebaliknya, itu adalah jenis formasi penyegelan yang mampu menggunakan kekuatan zat beracun itu sendiri. Namun pada saat ini, pembentukan formasi itu sudah tidak lagi mengandung kekuatan apapun. Selanjutnya, zat beracun itu juga sudah hilang. Pembentukan formasi telah ditembus, dan zat beracun itu juga telah lolos. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.